Halo Sobat Dapurani semua. Pagi ini aku kebetulan belum mandi ya, baru bangun tidur. Ada bapak sayur dari Jepang, jadi aku beli ini. Ini cingur. Cuman nggak tahu ini mau dibikin apa. Kata bapak sayurnya sih dibikin gulai enak. Jadi coba nanti kita bikin gulai ya. Habis ini kita presto dulu. Ini cingurnya. Kata ini berapa gram, nanti kita timbang dulu. Kita presto, baru kita proses untuk bikin gulai. Oke. Nah, setelah aku timbang ternyata beratnya 450 gram. Ini sudah aku cuci, kemudian kita presto ya, kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit kita buka. Nah, sepertinya nggak beres ini. Ini sepertinya ada yang hilang ini cengurnya ya. Kelamaan mungkin ya 30 menit ya. Ini terlalu lumer sekali. Jadi lebih baik nanti kalau presto 15 sampai 20 menit aja ya. Karena ini terlalu lunak itu ya. Kita angkat dulu nggak apa-apa lah. Nah, ini airnya kita buang, cingurnya kita cuci kembali ya. Nah, ini kalau sudah dingin kita potong-potong, jadinya cuma sedikit ya. Jadinya cuma segini aja cingurnya. Nah, ini kan sedikit sekali tapi gak apa-apa ya, karena kita kan mau nyoba untuk masak gulai seadanya aja. Nah, kita kasih ini untuk temannya biar nggak kelihatan sedikit ya. Kita kasih telur rebus yang sudah digoreng, 3 butir aja. Kemudian ini untuk bumbu gulainya. Aku pakai cabai merah besar ya, 3 biji. Terus kemudian cabai rawitnya yang gemuk itu 6 biji. Terus bawang merah 5 siung ya. Terus bawang putih 3 siung aja. Terus kemudian kemiri yang sudah digoreng ya, ini 3 butir aja. Terus asam, kalau bisa ada asam kandis ya, ini asam Jawa biasa, sejumput aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian jahe, ini kurang lebih 1,5 cm ya, atau secukupnya aja lah ya, kurang lebih segitulah. Terus kunyit juga secukupnya aja, sesuaikan aja ya, jangan terlalu banyak juga, kurang lebih ya seginilah 1 cm atau 1,5 cm. Terus kemudian lengkuas juga secukupnya aja, kurang lebih 2 cm lah ya. Terus kemudian ini sepotong kecil kayu manis, kecil aja ya, jangan terlalu besar. Terus kemudian bunga cengkeh 3 biji atau 3 butir ya. Terus kemudian kapulaga 2 biji aja. Ini kapulaga yang bikin sedap dan enak nanti. Terus kemudian pala bubuk 1/4 sendok teh. Terus jintan ini juga sama 1/4 sendok teh. Terus kemudian ada serai dan juga daun salam, 3 lembar aja, serainya 1 batang aja. Terus kemudian ini yang bikin enak lagi, daun kunyit 1 lembar aja ya, daun kunyit yang muda. Nah, kita sisihkan dulu, nanti kita akan blender untuk bumbu halusnya. Terus kemudian ini ada lagi daun jeruk purut 3 lembar aja atau secukupnya. Terus kemudian ada ketumbar bubuk ya, sama kaldu bubuk 1/2 sendok teh masing-masing ya, jangan terlalu banyak karena kita bikinnya sedikit ya. Nah, ini garam 1 sendok teh atau sesuaikan dengan selera. Terus aku pakai santan instan aja yang ukuran 65 ml ya. Nah, sekarang kita siapkan, kita blender untuk bumbunya. Males kita ya ngulek-ngulek ya, walaupun sedikit tapi ya kelihatannya sedikit sih, tapi tetap aja ya kita males ngulek, kita blender aja. Kita pilih praktisnya aja ya kalau masak itu. Nah, kita iris seperti ini cabenya biar nanti blendernya mudah ya, nggak terlalu berat dia kerjanya. Kita potong semua cabenya, juga kita potong supaya juga lebih cepat proses memblendernya. Cabai rawitnya kalau mau agak pedas boleh ditambahin. Nah, kemudian kunyit juga dipotong-potong, jahe juga sama ya, dipotong karena nanti kita haluskan semua. Terus kemudian lengkuas bisa dikeprek, bisa dicampurkan, langsung dihaluskan seperti ini. Saya mau dihaluskan aja biar lebih sedap. Terus kemudian kapulaga ya, tinggal masukkan aja seperti ini. Terus kemiri juga dipotong-potong.
ini kemiri yang sudah digoreng ya, supaya dia lebih gurih, lebih enak kalau digoreng. Kalau nggak digoreng kurang rasanya ya. Atau disangrai kalau nggak bisa digoreng. Terus kemudian bawang merah juga dipotong-potong. Ini hanya bukan wajib ya ini ya. Ini hanya untuk mempermudah saat kita memblender. Jadi caranya seperti ini supaya blender kita itu juga nggak cepat rusak gitu. Dia kerjanya kan nggak berat. Jadi jangan langsung dimasukkan dalam bentuk utuh ya. Terus kemudian ini juga jinten sama pala dimasukkan juga di blender juga. Nah yang lainnya nanti tinggal kita cemplung-cemplungin. Itu tadi asam ya. Terus kemudian ini di blender. Biar nggak berat, kita kasih sedikit air sama tambahkan sedikit minyak. Jadi biar dia itu lebih mudah kerjanya ya, blendernya biar nggak gampang rusak ya. Oke, sekarang kita siapkan wajan, kita panaskan wajan ya. Kita beri minyak sedikit sambil nunggu blender selesai, blender bumbu. Nah kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah halus, yang sudah di blender. Kita masukkan. Kita tumis bumbu seperti kita menumis bumbu yang lainnya ya, sampai harum, sampai berubah warna ya, menandakan tingkat kematangan bumbu itu. Kita bersihkan sisa bumbu dengan sedikit air ya, sambil kita tumis terus. Sampai mengental dan berubah warna dan baunya harum sekali. Nah kita masukkan kayu manis, terus kemudian cengkeh, daun salam, daun jeruk dan juga daun kunyit. Sambil kita tumis terus ya. Ini baunya sudah enak banget baunya. Emang baunya itu kan enak ya, gulai ya. Kemudian masukkan serai yang sudah dikeprek. Ditambah dengan serai, baunya segar. Kemudian ketumbar bubuk, kaldu bubuk. Sambil ditumis terus biar tidak gosong di bawah ya. Kemudian tambahkan air. Sambil dibersihkan yang setengah-setengah melengket di bawah ya. Ditambahkan sedikit air lagi. Sambil diaduk gini. Jadi ini total air yang dipakai itu kurang lebih 600 ml ya. Dari pertama tadi untuk membersihkan sisa bumbu dan untuk penambahan juga kurang lebih 600 ml. Kita tunggu sampai dia mendidih. Sambil kita bersihkan ya bumbu-bumbu yang menempel di samping-samping ini ya. Ini kan sayang, nggak tahu ya, saya tuh suka begitu kalau masak, sayang aja bumbunya nempel-nempel gitu ya. Nah kemudian tambahkan santan instan kalau sudah mendidih ya. Tambahkan santan instannya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Ini sesuaikan dengan selera ya, suka asin atau enggak terlalu asin, sesuaikan dengan selera. Nah kalau sudah mendidih rata kayak gini, sudah penuh, kita masukkan telur. Nah telurnya dimasukkan dulu. Terus kemudian baru kita masukkan potongan cingurnya. Nah setelah ini mendidih sekali lagi, sudah cukup ya, jangan terlalu lama. Kalau sudah dimasukkan cingurnya ini, jangan terlalu lama untuk memasaknya, karena cingurnya kan sudah lunak. Dan cingur ini sama dengan kikil ya, dia kalau terlalu lama dimasak dia akan menimbulkan kayak kental gitu ya, jadi kayak lendir gitu, nanti jadinya kuahnya mengental sekali. Jadi ini kalau sudah mendidih seperti ini ya, nah ini kan sudah rata kan ya, sebentar aja. Ini sudah selesai, sudah boleh dimatikan apinya ya, cukup segini aja. Nah, oke, sudah selesai.
Kita matikan api. Nah, kita pindahkan ke tempat lain ya gulai cingurnya, dan siap untuk disajikan. Nah, ini cara menyajikannya. Kasih taburan bawang merah goreng dan bawang putih goreng ya, secukupnya aja. Kemudian dikasih kecuran jeruk nipis. Nah, ini aku taruh di mangkok seperti ini. Wow, kelihatannya enak ya. Ini sih aku belum nyoba rasanya ya, karena ini baru pertama kali aku bikin, dan kebetulan ini kan masih puasa. Jadi nanti setelah buka baru aku mau cicipin bagaimana rasanya ya. Dari penampilannya sih enak banget. Sabar dulu ya, kita tunggu sampai waktunya buka puasa dulu ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, saya kan belum pernah makan yang namanya gulai cingur ya, belum pernah, dan belum pernah masak yang namanya cingur. Cuman ini lagi nyoba cingurnya ini dibikin gulai. Nah, ini sekarang waktunya kita coba ya. Jadi kan sudah saya kasih ini ya, cuman mau saya kasih bawang merah sama bawang putih sedikit. Terus kemudian saya cicipi dulu ya untuk tingkat keasinannya. Sebenarnya kalau mau kasih gula tadi masaknya nggak apa-apa, cuman ini saya nggak kasih gula ya, jadi saya cuma pakai garam aja. Wow, enak ternyata. Wah, benar-benar enak. Saya mau kasih ini ya, jeruk nipis. Wow, enak banget. Sebentar, padahal ini aku sudah menyiapkan, takut nggak enak, jadi aku sudah siapkan apa ini, sambal kecap. Tapi sepertinya sudah enak. Enak dikasih jeruk nipis, cuman tak kasih sambal kecap sedikit ya, biar ada sedikit beda gitu. Pakai nasi. Oke. Wow, ini namanya bukan mantap lagi, ini namanya enak banget. Ntar ya, aku mau coba ya sama nasi. Ya. Cingurnya lumer banget, dan memang ini benar-benar enak gitu ya. Jadi telurnya kan, nah mau coba telurnya ya. Telurnya ini kan hanya sebagai temannya aja kan. Lumayan, cuman kalau tadi cingurnya banyak, mungkin nggak pakai telur ya. Rasanya benar-benar luar biasa. Untung jatuhnya di piring. Nggak nyangka enak banget. Sungguhan ini benar-benar enak banget. Jadi tidak hanya dibikin rujak cingur aja, tapi juga bisa dibikin gulai cingur. Mungkin ada yang mau bikin kuliner baru dengan gulai cingur. Aku sih belum pernah dengar ya. Mungkin kalau ada yang tahu di mana ada gulai cingur ya. Karena aku sih belum pernah gitu loh, dan baru kali ini aku bikin gulai cingur, dan baru kali ini aku juga makan gulai cingur. Dan rasanya benar-benar enak banget. Recommended deh pokoknya. Silahkan dicoba resepnya, semoga cocok. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada yang mau request makanan apa, mungkin yang nggak terlalu sulit, bisa aku coba deh. Terima kasih ya.